ada perdebatan antara perempuan dan laki-laki karena tadi saya bilang women is always right. Betul. Terus pria-prianya langsung tuh. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, kalau perempuan biasanya mereka selalu melihatnya ke dalam, internal. Jadi mereka selalu apa-apa menyalahkan ke dirinya, internal. Kita sering banget mendengar ya, mungkin ini dialami juga oleh Anda pemirsa perempuan-perempuan berkarir gitu. Kadang-kadang istilahnya gini, aduh I have to juggle between my work and my family gitu kan. Atau mungkin juga di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mungkin memiliki anak yang lebih dari satu, I have to juggle between my anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, dan anak saya yang ketiga. Atau dengan suami juga. Nah ini gimana ya bisa, kesannya berat, emang berat sih bukan kesannya ya. Memang berat ya. Banget. Dan akhirnya membuat seorang perempuan itu merasa unhappy. Benar. Atau merasa stres bahkan gitu. Nah ini analogi yang sering kali kita dengar ya. Bagaimana kita harus menjagel. Pernah ngelihat orang akrobat main bola dilempar ke atas? Pernah ya? Nah menurut kalian itu gampang atau susah? Susah. Nah yang perempuan gampang atau susah? Susah ya. Nah jangankan 5 bola sekaligus ya, mungkin 3 bola aja juga udah susah. Nah tapi banyak sekali orang ya Angie, mereka selalu menggunakan itu sebagai analogi. Analoginya adalah bola-bola itu adalah hal-hal yang perempuan harus lakukan. Jadi misalnya bola yang pertama itu karir, bola yang kedua keluarga, bola yang ketiga me time, ya, bola yang keempat bisa waktu ngumpul-ngumpul dengan teman-teman, ya. Bola yang kelima butuh waktu untuk olahraga, betul? Butuh waktu? Ya, betul. Contohnya, ya, anggap aja ada 5 bola. Sekarang bayangkan, kalau 5 bola itu kalian berusaha untuk menjagel, kan harus dilemparkan. Nah, kira-kira, bagaimana caranya supaya semua bola itu tetap berada di atas? Apa yang terjadi? Akhirnya begitu bola nyampe satu di tangan, apa yang dilakukan? Cepat-cepat dilempar lagi, diambil, dilempar lagi, diambil, dilempar lagi. Apa yang terjadi juga? Gagal. Apalagi perempuan, wah gagal, saya tidak berhasil. Nah jadi dia akan selalu melempar. Nah touch and go, ini yang sering kali dilakukan. Jadi kadang-kadang perempuan karena terlalu idealis dan berpikir seperti ini, yang terjadi semuanya touch and go, semua serba touch and go. Sama anak-anak, yaudah, udah cukup, berikutnya karir, udah cukup, berikutnya suami, ya. Jadi semua serba touch and go, hanya on surface. Dan akhirnya wanita kelabakan sendiri, capek sendiri, dan yang terakhir nggak merasa bahagia. Karena ya kita tidak meluangkan waktu ke hal-hal yang memang menjadi hal yang penting. Nah, jadi pertama-tama analogi ini menurut saya ini harus dihilangkan. Karena menurut saya ini analogi yang amat sangat tidak tepat. Siapa bilang bola itu harus dilempar-lempar? Siapa yang suruh bola itu harus dilempar-lempar dan kita harus kayak main akrobat gitu ya, semuanya harus sama rata. Bagi saya, bola itu ya udah ditaruh aja 5-5-nya, kalau ini memang penting 5-5 ada di sini, dan prioritaskan. Sekarang mau yang mana nih? Kalau menurut kamu sekarang, anak paling penting. Saya mau meluangkan waktu 100% sama anak. Kalau itu membuat kamu bahagia, ya jalankan saja gitu. Jadi balance life itu bukannya semuanya serba dilempar, dan balance life itu juga bukannya semua harus sama rata, ya kita punya waktu 24 jam dibagi, ya udah kalau gitu 3 jam semuanya. Enggak ada yang gunanya kita cari balance life. Yang kita cari adalah fulfilled life. It's not a balanced life, but it's a fulfilled life. Hidup yang membuat kita bahagia. Jadi prioritaskan, pilih, nggak perlu semuanya. Kalau misalnya memang ada waktu, anak sudah besar dan kamu merasa kamu punya waktu untuk bisa berkarya, mulai bisnis, kalau itu membuat kamu bahagia, ya jalankan saja. Ya kalau kamu tadi seperti saya bilang, ya di rumah mau 100% sama anak dan kalau itu bisa membuat kamu bahagia, ya jalankan aja. Jadi it's not about balanced life, but it's about fulfilled life. Hidup yang berarti. Dan menurut saya itu yang paling penting. Buat apa? Seimbang kalau nggak bahagia. Tapi tentunya semua itu bisa berjalan di saat kita juga mendapatkan dukungan dari suami. Oh iya, pasti. Kita tanya dulu ya sama Misha, Betul. dukungan dan support dari baby, sang suami yang tadi dibilang ajaib ini, seperti apa di Misha? Contoh hal yang paling simpel adalah ketika memutuskan untuk menerima pekerjaan. Misalnya momennya memang anak-anak lagi butuh banget nih perhatian dari aku.
sebagai seorang ibu, di mana misalnya anakku yang pertama lagi ada performance di sekolahnya, yang kedua lagi ada assembly, terus ketiga mungkin aku harus vaksin anakku gitu ya. Terus kemudian satu sisi ada lagi nih pilihan di mana aku dapat job, wah value-nya nilainya besar nih gitu kan. Terus udah gitu ada lagi tawaran untuk liburan gratis misalnya. Wah banyak nih pilihannya. Sampai akhirnya dukungan baby sebagai suami adalah dia cuma bilang, sayang bikin skala prioritas, mana yang menurut kamu yang pertama paling penting, dan yang kedua adalah jangan semuanya kamu pengen dapat, tapi nanti ujung-ujungnya kamu capek, dan setelah capek impact-nya adalah kamu marah-marah, dan yang dimarahin aku, yang dimarahin anak-anak, yang dimarahin orang belakang dan lain sebagainya, aku nggak mau. Jadi be wise untuk memilih mana yang kamu mampu. Betul. Nah dari situ aku putuskan nih, oke deh kalau gitu aku manggil suami kan baby, Beb ya, Beb kamu Syabila performance kamu yang nonton, ya nanti Luisa anakku yang kedua, aku nanti vaksin, ya udah kita berdua, nanti liburan kita atur aja lagi. Kalau kerjaan ya gimana ya, menurut aku kalau misalnya sampai jam segini aman nih, berarti aku konsekuen dengan pilihan aku dan aku tidak akan melemparkan kelelahan aku tersebut ke orang-orang sekitar gitu. Betul. Jadi kuncinya komunikasi. Benar-benar. Dan apa yang tadi Meisha sharingkan itu sebenarnya persis seperti apa yang tadi saya jelaskan. Jadi pertama-tama ya kita harus prioritaskan dulu mau yang mana, jangan semua diambil sekaligus karena kitanya sendiri yang capek, capek ujung-ujungnya nggak happy dampaknya ke keluarga. Nah setelah diprioritaskan ya untungnya suami benar-benar sangat mendukung. Ya sama sih menurut saya perempuan itu selalu benar asalkan mendapatkan pasangan yang benar. Wow, ini luar biasa nih. Jadi sama sih, kadang-kadang saya juga selalu bagi tugas dalam arti ya kalau misalnya saya nggak bisa, ya udah mungkin suami yang nemenin ke performance anak-anak di sekolah. Ya bahkan waktu kecil pun ya ketika saya punya baby itu suami selalu yang mandiin tuh selalu suami berarti. Jadi memang selalu bagi tugas dan saling membantu sih. Dan itu yang paling penting sih, membuat kita sebagai seorang ibu, terutama seorang istri, tidak merasa bersalah karena tidak mampu melakukan banyak hal. Tapi suami yang bisa menurunkan ego untuk, udah sayang kamu pergi kerja, nggak apa-apa nanti aku yang nyebokin, misalnya aku yang gantiin diaper, aku yang suapin, udah kamu pergi aja. Dengan kayak gitu, dengan berbesar hati seorang laki-laki, seperti itu kita ngerasa di-appreciate banget loh. Dan itu yang membuat kita happy. Betul. Dan seperti tadi Miss Mary bilang, benar. Jadi perempuan selalu benar di saat mendapatkan laki-laki yang benar. Oke, tapi itu mungkin saya tambahin juga ya. Satu hal lagi tadi Meisha bilang, komunikasi itu penting dan accept the help, menerima bantuan. Karena seringkali suami mau bantu, ibu mau bantu, ibu mertua pun mau bantu, gitu. Tapi kita sebagai perempuan, aduh semua harus saya kerjain sendiri karena kan tadi wanita sempurna harus bisa semuanya. Nanti kamu akhirnya nggak bisa, kita capek gitu sendiri ya. Jadi it's okay untuk bisa menerima bantuan dari orang-orang terdekat kita yang mau membantu kita. Nah, ini menarik sekali nih. Tadi berbicara sudah disinggung juga sama Miss Mary soal mertua. Nah, ini kan kita tahu ya ada perbedaan mungkin kadang-kadang pola asuh yang diterapkan oleh mertua kepada anaknya dengan pola asuh atau pola didik yang diterapkan oleh kita kepada anak-anak kita ini berbeda. Nah, sebelum kita bahas mengenai Meisha nih ya, bagaimana hubungannya dengan mertuanya, kita mau mengajak pemirsa juga untuk melihat memes mengenai mertua. Mari kita lihat bersama. Cewek selalu benar akan kalah sama mertua yang selalu benar. Itu kayaknya. Nah, Meisha, ini gimana nih? Apakah mertua memberikan apa ya istilahnya ya? Semua dipercayakan kepada Meisha untuk mengurus anak dalam hal mendidik anak. Itu kan yang paling sering adalah dalam hal mungkin mengatur rumah dan juga dalam hal pola didik kepada anak ya kan. Karena mungkin secara tidak langsung mertua merasa kan ini yang diurus anak saya. Lalu kan ini cucu-cucu saya. Nah ini gimana nih kalau Meisha? Iya, ketika neneknya Yangtinya mertuaku sedang ada di rumah, pasti adalah keinginan untuk membantu, meringankan. Misalnya waktu-waktu yang memang ntar ya mau sholat dulu nanti tolong liatin apa segala macam gitu. Hal-hal kecil sih sebenarnya. Sebenarnya
kalau aku pribadi aku sangat senang loh dibantu sama mertua, luar biasa. Betul, Karena ya. tidak semua orang yang sudah lanjut usia itu punya kemampuan untuk bisa membantu mengasuh anak contohnya. Terus untuk hal-hal lain juga ada beberapa yang memang aku juga ingin mertuaku terlibat gitu loh. Jadi menurut aku tidak ada masalah selama keterlibatan itu tidak mengganggu teritori kita sebagai pasangan suami istri gitu keluarga ya. kecilnya Iya, ya, betul. tapi kalau bantuan dengan lega hati gitu loh, aku sangat membuka banget. Makasih ya Ma udah bantuin. Terus kebetulan misalnya aku keluar kota, pasti yang dikerahkan adalah mah nginep di rumah boleh nggak jagain anak-anak kayak gitu ya. Jadi nggak ada Sama ya, masalah. kita sama ya. Iya, karena gitu ya. lebih percaya kita tinggalin dan serahkan kepada mertua daripada atau sama orang tua sendiri suster juga atau ya. sama orang ART gitu ya. Betul. Jadi menurut aku aturan-aturan yang nanti akan bakal berantakan, misalnya pola asuh yang berbeda antara aku sama mertua, fine-fine aja asal diberikan pengertian dulu kepada anak-anak bahwa selama ada Yangti di rumah, oke, go ahead, ikutin aturan Yangti. Tapi ketika Yangti udah nggak ada, balik lagi, hey, I'm your boss, gitu. Hijau tua, hijau muda.